Ulangan 6 ayat 4 hingga ke 9 di dalam terjemahan baru versi yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Amin. Saudara, mungkin tema kita adalah sesuatu yang asing untuk kita dengar karena kata ini mungkin tidak familiar di telinga kita, yaitu dromolog. Apa itu dromolog? Itu dromologi adalah studi tentang logika, studi tentang dampak kecepatan serta dampaknya terhadap masyarakat, baik itu dalam keluarga ataupun secara politik. Konsep ini lahir dari pengamatan seorang yang bernama Paul Virilio, yang dituliskan sekitar pertengahan abad yang ke-20. Dia mengamati terhadap perkembangan yang terjadi di dunia modern pada saat ini yang terus menerus berubah dengan cepat. Dan kemudian dipacu oleh kecepatan mulai dari teknologi sampai kemudian kepada masalah transportasi. Kita bisa melihat kemajuan zaman yang sebegitu cepatnya. Dan kemudian Virilio mencoba melihat, menganalisa bahwa ternyata kecepatan itu memberikan sebuah dampak, memberikan sebuah pengaruh yang begitu besar kepada kehidupan manusia. Bahwa manusia terus dipacu oleh kecepatan. Manusia diajak untuk berpikir cepat. Memberikan sebuah reaksi yang cepat. Bahkan sudut pandang manusia kemudian mulai berubah. Melihat realitas kehidupan adalah dengan secara cepat. Dengan demikian saudara, dromologi bukan hanya sekedar studi tentang kecepatan. Tetapi juga sebuah cara bagaimana kita manusia memahami dunia yang semakin cepat dan semakin kompleks. Berbahagialah saudara yang dulu tidak pernah mengenal handphone. Saudara yang mungkin pertama kali melihat komputer yang segebrek gedenya itu. Dan sekarang semua ada di genggaman tangan saudara. Berbahagialah saudara yang dulu nonton TV yang kembung perutnya. Sekarang yang nonton perutnya yang kembung karena TV-nya semakin tipis. Saudara-saudara, itu semua kemajuan. Dan hari ini kita sudah memasuki era informasi yang begitu cepat, luar biasa. Teknologi ini benar-benar membuat saya dan saudara kagum. Kecepatan informasi ini saudara-saudara dapat dikatakan bisa menyebabkan yang namanya masalah sosial. Bisa menyebabkan yang namanya krisis identitas. Terlebih itu ada di dalam keluarga. Kecepatan global informasi yang diterima menyebar begitu cepat. Sehingga kita kehilangan waktu untuk memprosesnya. Kita kehilangan waktu untuk menganalisisnya secara kritis. Karena informasi itu terus berubah dan berubah. Yang kemudian menyebabkan disinformasi di dalam masyarakat, bahkan kekacauan. Saudara lihat peristiwa terakhir-terakhir ini. Acara retreat yang dihentikan hanya masalah informasi yang salah yang berkembang dengan cepat begitu saja.
Maka saudara, kecepatan ini akan menjadikan saya dan saudara mengalami yang namanya alienasi. Alienasi itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang merasa terasing atau terpisah dari dirinya sendiri, orang lain, bahkan di dalam keluarganya. Kumpul satu keluarga tetapi terasing di dalam keluarga. Tinggal satu rumah tetapi saudara terasing di dalam satu rumah itu. Bukan saja mengalami alienasi tetapi juga disorientasi. Yang namanya kehilangan identitas diri. Saudara mendengar, melihat bagaimana banyak pasangan-pasangan yang kemudian melakukan ulapati atau bunuh diri. Anak-anak pemuda yang kemudian tidak bisa mengatasi persoalan hidupnya kemudian bunuh diri karena merasa dirinya sendiri. Tidak ada orang yang peduli kepadanya. Karena selama ini dia hanya bisa curhat melalui media sosial saja. Dan disinilah saudara harus kita akui kecepatan digital memang bisa memberikan dampak positif, memberikan manfaat yang luar biasa buat saya dan saudara. Karena saudara segala sesuatu bisa dikerjakan secara efisiensi. Produktivitas kita, pekerjaan kita jadi jauh lebih beres. Memudahkan kita melakukan apapun karena teknologi. Tetapi satu hal, paradoksnya adalah menimbulkan sebuah masalah yang besar. Bahwa kita seringkali tidak bisa mencerna dengan baik apa yang sedang berkembang. Kita terlalu asik dengan dunia kita sendiri-sendiri. Sehingga inilah yang membuat keluarga pada akhirnya bisa hancur. Karena informasi yang diterima tidak bijak. Bahkan kemudian setiap pribadi di dalam keluarga itu terlalu asik dengan kecepatan atau informasi yang dia miliki. Saudara tahukah bahwa sesungguhnya firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara jauh sebelum informasi yang datang secepat ini. Tuhan sudah memberikan peringatan kepada umatnya agar memberikan perhatian khusus, memprepare apa yang akan ada di hadapannya. Untuk bisa menyaring, membagikan informasi yang membangun. Di zaman itu orang-orang Israel mungkin tidak secanggih kita pada saat hari ini. Tetapi dunia kuno pada waktu itu juga memiliki kecanggihan yang pada waktu itu luar biasa. Dan di sanalah firman Tuhan mengingatkan supaya umat Tuhan memperhatikan, berjaga-jaga. Kenyataan yang harus kita pahami, kita terima adalah saya dan saudara tidak bisa membendung arus informasi yang datang begitu cepat dan begitu banyak sekali. Dalam hitungan saudara-saudara detik saudara sudah bisa melihat notif di HP saudara begitu luar biasa. Kadang saya kalau lupa, saya jarang baca WA saudara. Begitu lihat notifnya itu ratusan WA saudara. Males kadang-kadang bacanya. Mau dimulai yang mana? Jadi di scroll saja. Jadi maaf kalau Bapak Ibu WA kemudian kejawabnya terskip. Karena saudara gak mungkin saya akan duduk berjam-jam hanya membaca 200-an WA setiap hari saudara. Mendingan saudara langsung call Pak Sugianto bla 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 bla. Lebih beres saudara. Saudara kita memang gak bisa membendung ini. Tetapi saudara kita bisa menfilter yang baik, yang bermanfaat. Terutama di dalam pertumbuhan iman kita dan juga bagi pertumbuhan di dalam keluarga kita. Bacaan kita menyatakan dengan tegas bagi keluarga-keluarga umat Tuhan agar tetap menempatkan hal yang prinsip dan yang benar yaitu firman Tuhan menjadi acuan di dalam membangun sebuah relasi, interaksi dan komunikasi di dalam keluarga. Sekalipun secanggih apapun tetap prinsip dan standarnya adalah firman Tuhan. Bagian yang kita baca tadi itu sering disebut yang namanya Shema. Shema itu artinya dengarkan, perhatikan baik-baik. Ini bukan slogan, tapi renungkan dan kemudian lakukan. Shema
adalah bentuk pengakuan iman dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang kemudian pengakuan imannya dinyatakan secara nyata di dalam keluarganya. Bahkan Tuhan Yesus juga menyatakan hal yang sama di dalam Matius 22:37. Tuhan Yesus mengatakan juga hal yang sama. Shema, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Shema ini sangat penting bagi umat Tuhan pada waktu itu. Bagi saya dan saudara yang hidup di zaman ini. Karena ini bukan sebuah jargon. Ini juga bukan sebuah slogan. Tetapi Shema adalah dasar pijakan bagi keluarga. Shema adalah bagian yang bisa menfilter bagaimana kita merespon apapun yang berasal dari luar. Tolong dibantu di iniin. Ya. Saudara-saudara, informasi yang berkembang pada saat hari ini, saudara, kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terjebak di dalamnya. Apalagi dengan kemajuan yang namanya AI. Saudara, foto kita dengan foto artis ataupun apa itu bisa digandengkan dan kemudian bisa direka sampai sedemikian halusnya, sampai kemudian menyambungkan itu tidak kelihatan. Saudara, HP sekarang, saudara foto jebret. Saudara nggak menginginkan orang-orang di sebelah saudara, di belakang saudara ngilang, diilangin bisa. Dan kemudian saudara minta AI untuk mengembalikan latar belakangnya yang sesuai dengan pada waktu itu. Semua akan berubah. Orangnya hilang dan kemudian ganti pemandangan. Itu sekarang saudara. Maka saudara, untuk bisa kita eksis, bisa benar-benar melakukan bagian ini saudara. Mengenal siapa Allah. Itulah yang akan memungkinkan umat Tuhan untuk bertindak secara benar di hadapannya. Next, tolong. Saudara-saudara, kita harus benar-benar kembali kepada Allah sekalipun kita berada di dalam teknologi yang canggih. Firman Tuhan sekali lagi mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Sekali lagi, ini bukan slogan. Ini bukan jargon orang beriman. Ini perintah. Sekali lagi, ini perintah yang tidak bisa ditawar. Tidak dapat disesuaikan dengan kemauan dan keinginan kita. Nggak bisa. Perintah ini adalah harga mati. Sekali lagi, perintah ini adalah harga mati. Bahwa kita hanya boleh mengasihi Allah yang telah memilih dan menebus kita. Dan tidak ada ilah lain di dalam hidup kita. Tidak ada berhala-berhala modern di dunia kita yang menjadikan kita bisa kehilangan fokus. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru sekali lagi Yesus mengingatkan hal yang sama supaya kita serius untuk menghadapi masalah ini. Mengasihi Allah itu menjadi sumber pijakan kita untuk bisa merespon terhadap kecanggihan zaman yang terjadi pada saat ini. Perintah agung ini saudara pertama-tama harus hidup di dalam hati dan jiwa kita secara pribadi. Sebelum saudara bisa memberikan kepada orang lain dan mewujudkan kepada orang lain. Hidupi bahwa saudara sudah mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Karena disitulah saudara akan bisa mengajak orang lain. Membagikan ini kepada anak-anak kita. Apa yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Itu menjadi sebuah kesaksian hidup di dalam perjalanan iman kita. Yang dapat menjadi berkat bagi anak-anak kita. Saudara, orang tua itu dapat dikatakan adalah agen utama dan yang paling alami yang Allah gunakan untuk keselamatan di dalam keluarga. Bukan orang lain. Keluarga adalah agen utamanya. Saudara, saya nggak ngerti apa yang saudara ceritakan kepada anak-anak saudara ketika saudara kumpul sama anak-anak. Kita yang punya anak ya, entah masih kecil, remaja atau pemuda atau udah gede. Saya nggak ngerti apa yang saudara bicarakan. Apakah saudara membicarakan tentang pengalaman masa lalu saudara yang hebat? Saudara sedang menceritakan pekerjaan saudara, kesuksesan saudara, pengalaman buruk masa lalu saudara yang mungkin saudara mendapatkan perlakuan dari orang tua yang keras. Atau sesungguhnya saudara sedang menceritakan perjalanan iman saudara bersama dengan Tuhan Yesus.
Berapa banyak keluarga benar-benar menceritakan perjalanan iman pribadinya bersama dengan Tuhan Yesus sampai kemudian perjalanan pernikahan kita. Bagaimana memulai ini, Tuhan yang kemudian berdaulat itu menopang perjalanan papa dan mama yang bisa diceritakan kepada anak-anak kita. Berapa banyak? Saudara, rasanya kita akan berbicara tentang matematik ketika kita berkumpul dengan anak-anak. Kita mungkin akan berbicara tentang peraturan etika dan moral, sopan santun dan etika. Tidak salah ketika kita membicarakan ini, tetapi perintah yang kita baca Shema tadi adalah tidak berhenti sampai di situ. Shema ini harus diteruskan, Shema ini harus diajarkan, dipraktekkan di dalam keluarga. Perhatikan ayat 6 dan 9. Ini adalah tugas dan tanggung jawab saya dan saudara sebagai orang tua untuk mengajarkan kebenaran ini kepada anak-anak kita. Bagi kita pasangan muda yang saat ini mungkin sedang dikaruniai seorang anak, yang mungkin masih ada di kandungan atau mungkin yang baru melahirkan. Saudara, perhatikan bagian ini bahwa berita kepada anak-anak bukan sekedar mereka bisa makan dan bisa sekolah. Jauh lebih penting adalah saudara bisa menceritakan, memberitakan kasih Tuhan di dalam iman saudara melalui perjalanan iman saudara bersama dengan Tuhan. Nyatakan itu. Ketika kita berbicara kepada anak-anak kita yang sudah pemuda, saudara ajarkan bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang sayang kepada keluarga kita. Yang setiap hari, setiap waktu, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap kesulitan yang kita boleh katakan kepada mereka, Tuhan yang berdaulat, yang menolong papa dan mama. Saudara, kenapa Shema ini begitu tegas? Karena ayat 6 dikatakan, haruslah engkau perhatikan. Perhatikan artinya saudara diteliti dengan baik, diselidiki dengan baik. Saudara diamati dengan baik, ini memang adalah perintah dari Tuhan. Perhatikan. Bukan hanya diperhatikan, setelah ngerti, ajarkan dan kemudian bicarakan. Bukan sekali tetapi berulang-ulang bicarakan itu. Bukan membicarakan yang lain. Sesama saudara seringkali juga bertengkar hanya gara-gara masalah beda prinsip, beda pandangan dan beda pendapat. Alangkah indahnya kalau kemudian sejak kecil kita menjadi saudara, kemudian bisa berbicara saudara tentang kasih Tuhan di dalam keluarga. Sekalipun mungkin saudara adalah satu-satunya orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi saudara bisa menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Ayat 8 dikatakan haruslah engkau mengikatkannya. Menuliskannya artinya saudara ini bukan berlalu begitu saja. Tapi benar-benar diingat baik-baik. Tuliskan itu di tanganmu katanya begitu ya. Itu sebagai suatu perlambang. Supaya pada waktu kamu mengerjakan sesuatu ingat ada prinsipnya. Yaitu firman Tuhan. Lalu kemudian juga dikatakan lambang di dahimu bukan ditato di sini salib. Bukan. Kan saya pernah cerita ya teman saya minta tato katanya sini supaya keren gitu atau di sini. Saya mengatakan ngapain kau tato-tato di ini sekalian ada jidatmu gitu loh biar lebih keren. Saudara bukan itu. Tuliskan itu artinya saudara pengalaman itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi sebuah cerita menarik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara perhatikan bahwa seluruh kalimat ini tidak dilakukan hanya satu kali atau sesekali di dalam keluarga. Tetapi dilakukan berulang kali. Sehingga orang-orang yang ada di dalam keluarga itu ngerti. Dan kemudian tertanam di dalam hati. Gak ada yang namanya produk instan. Ini harus terus menerus dilakukan berulang-ulang. Yang seringkali kita memakai nama intensional atau disengaja. Kalau nggak disengaja nggak mungkin bisa. Beberapa waktu yang lalu saya menghantarkan keluarga-keluarga dari Singapura yang sedang bermisi
Dan kemudian ketika mereka berkirim surat ke bidang misi, kemudian saya yang akan menghantarkan mereka untuk berkunjung ke pos yang ada di Karyasari tempatnya Pak Sigit, ke Pupuan dan kemudian ke Singaraja. Saudara, 3 keluarga dari Singapura, dari Covenant Church, mereka biaya sendiri kemudian ingin melakukan misi. Mereka 3 keluarga ini hanya membawa 3 anak remaja. Dan kemudian 5 anak kecil-kecil, saudara. Anak kecil-kecil diajak pelayanan misi. Hari pertama saya ajak mereka untuk pelayanan di Karyasari. Pada waktu saya minta, karena saya nggak bisa mendampingi, saya khotbah tempat ini, Olin yang mendampingi untuk menerjemahkan. Bocil-bocil yang usia 6-7 tahun itu excited. Saya tahunya dari mana? Pada waktu hari terakhir setelah pulang dari Singaraja, kita mengadakan evaluasi. Bocil-bocil ini saudara memberikan sebuah testimoni. Memberikan sebuah pengalaman apa yang kamu alami sepanjang perjalanan misi kita selama 6 hari. Mereka bisa menceritakan tentang kasih Tuhan. Bagaimana hati mereka bisa mengasihi orang lain. Bocil saudara cerita begitu. Taunya dari mana? Saya tanya. Apa rahasianya anakmu bisa membuat sebuah devotion seperti ini? Itu anak umur 6 tahun, 7 tahun. Bisa membuat devotion loh saudara. Renungan. Apa yang mereka? Ternyata keluarga di sana begini caranya. Kami mengajarkan anak-anak saat teduh tidak seperti kalian di Indonesia. Kalau kita di Indonesia baca ayat kemudian duduk, diem. Dan kemudian dibacakan ayatnya, kemudian dikupas teologinya. Kalau kami melakukan itu, anak-anak itu ya namanya anak-anak. Ya goyang sana, goyang sini. Bener ya? Susah. Tapi kami membacakan satu ayat, kita berdoa dan kemudian kami mengajarkan kepada anak-anak adalah what you see and what you hear. Maksudnya gini, apa yang kamu lihat hari ini? Dan apa yang kamu dengar hari ini? Apa yang Allah ingin katakan kepada kamu? Sederhana saudara. Sederhana loh. Jadi pada waktu mereka di Karyasari, di Pupuan, Singaraja, mereka ketemu dengan anak-anak yang ada di sana saudara. Mereka bisa cerita bagaimana kasih Tuhan. Dan mereka mengatakan betapa bersyukurnya kami ketika melihat anak-anak yang di sini itu keadaannya seperti itu. Dan mereka bisa membaur sedemikian rupa. Mereka bisa memberikan sebuah respon tentang kasih Tuhan yang luar biasa saudara. Itu anak-anak kecil. Mereka melihat apa yang ingin Tuhan mereka lihat. Mereka mendengar apa yang ingin Tuhan inginkan untuk mereka dengar. Sehingga tidak heran kalau anak-anak ini dari kecil. Sekalipun saudara yang tahu bagaimana budaya di Singapura. Anak-anak ini adalah anak-anak yang cinta Tuhan. Mereka devotion. Mereka kemudian merenungkan firman Tuhan dengan menjalani kehidupan. Pagi dibacakan, pada waktu malam mereka memuji kebesaran Tuhan. Saudara-saudaraku, kita punya pergumulan yang sama. Saya bergumul dengan hal yang sama dengan saudara. Seringkali kita tidak meletakkan standar utamanya yaitu firman. Tapi kita mengambil yang dari dunia. Apalagi yang ditawarkan oleh informasi yang begitu sangat cepat. Dan kita anggap itu sangat baik dan cocok untuk dunia kita pada saat hari ini. Saya dan saudara mengetahui adalah hal-hal yang baru yang ada di sekitar kita. Itu seringkali membuat seseorang terpikat. Apapun yang baru itu akan membuat orang terpikat. Dan tidak lagi memperhatikan aspek mendasar. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Karena informasi cepat saudara akan terima begitu saja dan saudara anggap baik. Dan itu mungkin saudara anggap adalah sebagai satu bagian yang membuat saudara relax, enjoy, nyaman dengan informasi ataupun apapun. Anak-anak sekarang mungkin lebih percaya apa yang dikatakan atau ditampilkan di TikTok ketimbang saudara kasih nasihat dan saran, betul? Omongan kita gak digubris, mereka lebih cocok dengan apa yang dikatakan TikTok. Apalagi gereja yang ngomong saudara, gak mungkin digubris. Dunia informasi datang begitu cepat membawa anak-anak kita, bahkan kita sendiri sudah terpikat
dan percaya kepada yang namanya dromolog atau dromologi, kecepatan informasi itu. Apalagi itu jika kita yang muda-muda mendapat like, ya, mendapat love atau mendapat apapun dari medsos walaupun yang dilakukan salah. Inilah anehnya saudara. Di medsos itu yang salah-salah malah kemudian dapat like yang banyak. Yang benar-benar malah dimaki-maki. Yang melakukan yang salah malah dijunjung, malah diutus menjadi utusan. Ya kan, dikasih utusan. Saudara-saudara yang benar-benar malah enggak. Ini kacau sekali saudara. Mungkin saudara mempunyai pengalaman yang sama dengan saya. Nasihat kita enggak digubris oleh anak-anak kita. Anak-anak kita lebih suka dengar apa yang di IG. Mungkin saudara sendiri juga lebih mempercayai apa yang ada ditulis di media massa. Apa yang di IG. Saudara lebih percaya itu kalimat-kalimatnya bagus ketimbang apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sekali lagi saudara, kata-kata itu bagus. Tapi seringkali kita terpikat dan mengatakan ini jauh lebih bagus daripada Alkitab. Kebalik saudara. Makanya Shema tadi mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu karena itu pijakannya. Kalau kita mengasihi Tuhan maka totalitas prinsip kita kepada firman Tuhan. Ketika konsentrasi kita lebih tertuju kepada media sosial, kecepatan medsos, kecepatan informasi yang ditawarkan, maka saya pastikan kita tidak akan pernah menyimak dengan baik, tidak akan pernah memperhatikan dengan baik, tidak akan pernah menyikapi dengan bijak apa yang sedang terjadi. Maka terjadilah disinformasi serta diskomunikasi di dalam keluarga. Kenapa di dalam keluarga kita banyak bertengkar? Sepele, karena masing-masing orang sudah asik dengan dunianya, nggak mau peduli yang lainnya karena dia sudah ada di skop lingkupnya. Berapa banyak anak-anak masih betah tinggal di rumah, berkumpul bersama, bercengkerama seperti dulu. Sekalipun dia di rumah, saya mengatakan bukan berarti dia keluyuran di jalan. Anak-anak di rumah tapi ngumpet di kamar. Mereka asik di kamar. Main HP-nya sendiri. Nggak peduli yang lainnya. Berapa banyak anak-anak yang masih betah untuk ngobrol sama papa mamanya. Saya sebagai orang tua, saudara sebagai orang tua memahami apa yang saya katakan. Berapa banyak seorang suami atau istri yang masih setia kepada pasangannya. Fisiknya hadir di rumah. Tapi pikirannya kemana-mana. Saudara ngerti maksud saya? Anda hadir di rumah tapi pikiran saudara scroll kemana-mana. Chat kemana-mana. Dromologi, kecepatan informasi telah mengubah cara berpikir kita. Mengubah sikap kita. Bahkan mampu menggantikan kebenaran dengan hal sampah. Itu saya tuliskan seperti itu. Saya tidak anti teknologi. Saya memanfaatkan teknologi. Tetapi begitu kita tidak menyaringnya, maka yang terjadi saudara akan menimbun sampah di dalam kehidupan kita. Dampaknya ini luar biasa saudara. Saya mau tunjukkan dampaknya yang luar biasa ini saudara. Bahwa ketika dunia informasi ini begitu cepat saudara. Saya dan saudara lebih suka melihat hal-hal yang mengerikan. Misalnya saudara. Gereja tidak lagi setia mengajarkan firman. Mengganti dengan ajaran pengembangan diri. Ini yang lagi ngetren. Saya tidak menjelekkan gereja tertentu. Tapi sekarang gereja saudara sudah beralih. Bukan firman yang diberitakan. Tapi pengembangan diri. Makanya peminatnya banyak. Karena diajarin pengembangan diri secara manusia. Yang kemudian membawa umat tidak lagi akan mengandalkan Tuhan. Tapi beralih kepada kemampuan self. Semua berawal dari diri dan kita bisa. Saudara tanpa sadar, saudara mengatakan, wah itu ajaran baik, benar baik. Tapi saudara sudah meninggalkan prinsip utamanya. Gereja juga lebih sibuk mempersiapkan panggung acara ketimbang hati yang hancur di hadapan Allah.
menyiapkan sebuah event secara detail, begitu luar biasanya, tetapi tidak pernah punya hati yang hancur datang kepada Allah. Saat ini terjadi. Mimbar gereja menjadi panggung pertunjukan. Karena majelis, pengurus, jemaat fokus mempersiapkan sebuah panggung acara. Tapi gak pernah hati yang hancur. Jemaat Tuhan gak lagi berseru, menangis di dalam doa. Melainkan lebih suka bertanya kepada AI. Saudara ketik masalah saudara, hatiku galau hari ini. AI tolong ya, apa yang harus aku lakukan? Keluar jawabannya saudara. Saya pernah nulis AI, hatiku galau, bolehkah aku bunuh diri hari ini? Saya dimarahi sama AI saudara. Ini bener loh saudara ya. Enggak dikasih caranya enggak, tapi saya justru dimarahi. Bagus kan AI? Jadi inilah permasalahannya, kita lebih sering bertanya kepada AI daripada bertanya kepada Tuhan. Karena lebih cepat jawabannya AI. Orang tua saudara gak bisa jadi teladan dan kebenaran. Karena semua sibuk, semua asik dengan dunianya, gak bisa ngajar anak-anak. Bahkan tidak sedikit orang tua melakukan kasar kepada anak. Bahkan mungkin ada yang bersikap lemah kepada anak. Tahu firman Tuhan. Tetapi saudara memperlakukan anak itu kasar sekali. Mengerikan ya. Saudara mungkin saya memahami bahwa ketika anak-anak masih kecil itu memang mungkin karena asiknya dunia mereka adalah dunia anak-anak. Sehingga kita mendisiplin mereka supaya mereka mau seperti dewasa. Kadang-kadang kita berpikir dewasa sedikit. Itu orang tuanya yang gak dewasa kalau saya mengatakan. Namanya anak-anak ya tetap anak-anak. Harusnya kita berpikir bagaimana ya saya menyelami jiwa anak-anak. Supaya anak-anak ini tidak seperti ini. Harusnya begitu saudara ya. Tapi kasihan anak-anak sekarang. Pak Sutri sudah gak bisa ngobrol bareng untuk saling membangun. Menggibah, tapi gak pernah ngomong saling membangun. Semuanya ingin cepat beres. Yang dikejar cuma kuantitas hasil, tapi gak pernah berbicara quality time. Tidak pernah menikmati proses. Saudaraku, saya harus mengakui bahwa pada saat ini keluarga itu ingin membangun sistem yang cepat dan segera menghasilkan sehingga tanpa disadari sudah mencetak anak-anak menjadi mesin kebanggaan bagi orang tua, bukan pengembangan diri anak. Harus saya akui. Saudara kita kepengen anak kita bagus, disekolahkan yang bagus. Tapi saya mau tanya, apakah itu sesuai dengan pengembangan diri anak? Jangan-jangan kita yang bangga ketika melihat prestasi daripada anak-anak. Mengejar prestasi, mengatasnamakan anak, tetapi sesungguhnya kitalah yang sedang ingin dipuaskan karena dia anak kita. Saudara, firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Mereka adalah pribadi yang disayang oleh Allah, anak titipan Allah. Dan di sana kita harus mengembangkan segala potensi dengan meminta hikmat daripada Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya menjadi pribadi-pribadi bukan secara mahir skill, hebat secara otak atau prestasi dalam hal lain, tetapi pernahkah saudara membayangkan anak-anak kita adalah anak-anak yang takut akan Tuhan? Ini zaman informasi yang ini seringkali kita skip. Dan kita berpikir bahwa mereka belajar dari IG, dari TikTok. Mereka menjadi anak yang baik. Salah saya mengatakan saudara. Anak-anak tidak akan bisa menyerap yang baik kalau tidak dimulai dari keluarga. Anak-anak remaja, pemuda lebih suka mengejar kesenangan pribadinya, tren. Karena apa? Itulah aktualisasi diri mereka ketimbang menikmati proses menjadi pribadi yang dewasa. Gede badannya. Umurnya gede tetapi tidak pernah dewasa di dalam cara berpikirnya. Itu problem. Saya mendapatkan cerita banyak tentang keluarga-keluarga. Udah punya anak tetapi istri atau suaminya
tidak dewasa sama sekali. Problem ini saudara. Kenapa sampai seperti itu? Sekali lagi ini percepatan zaman. Handphone yang seharusnya menjadi sarana untuk mendekatkan yang jauh. Tapi saat ini sudah berubah menjauhkan yang dekat. Satu rumah main HP, betul? Saudara di meja makan, di ruang tamu, satu di kamar. Satu rumah, tapi asik dengan dunianya sendiri-sendiri. Kan jadi jauh saudara. Aneh memang kita ini. Mungkin Anda setuju jika saya mengatakan bahwa masing-masing kita sudah sibuk dengan dunia kita masing-masing. Dengan gadget kita masing-masing. Saya bukan anti itu. Saya suka teknologi. Saya selalu mengikuti perkembangan, tetapi saya menggunakan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan itu saja. Setiap pribadi sekali lagi. Saat ini tantangannya adalah sedang bergumul dengan dunianya masing-masing. Ada yang senang nonton drama. Ada yang senang nonton drakor, dracin. Ada yang senang main game online. Ada yang suka tiktokan yang gak jelas dengan joget sana, joget sini. Update status di mana-mana. Bahkan saat ini yang lebih berbahaya, yang tidak pernah kelihatan dan terdeteksi adalah judi online. Kalau dulu judol, bukan judol dulu ya. Kalau judi, suruh main di mana paling ketangkep, kelihatan fisiknya, betul? Dari mana? Dari judi, dimanapun kelihatan saudara. Kan sekarang udah di dunia sendiri-sendiri. Yuk mau di mana, di kafe, mau di kamar mandi, bisa judol, bisa saudara. Tanpa disadari bahwa kita sudah masuk, menimbun sampah dan racun di dalam keluarga. Tunggu saja. Kapan itu akan pecah? Saudara, sekali lagi ini mengerikan. Kecepatan informasi membuat judol itu makin memudahkan kita untuk mengerjakan. Saudara mengatakan duitku dewek, uangku sendiri. Kamu gak pernah bayarin aku. Betul itu duitmu dewek. Tapi apakah itu memuliakan Tuhan? Yang kamu korbankan kesenangan orang lain, kebahagiaan orang lain. Kamu senang tapi kemudian susah. Paul Virilio menyatakan kecepatan akan membentuk dunia modern. Mengingatkan saya dan saudara, meskipun kecepatan itu memang membawa manfaat, tapi waspadai dampaknya. Dalam dunia yang terus bergerak ini, bergerak semakin cepat, penting bagi saya dan saudara dikatakan untuk hening sejenak, berhenti sejenak, merenung sejenak, mempertimbangkan sebuah konsekuensi tentang percepatan yang kita alami pada saat ini, baik secara individu ataupun di dalam secara kolektif di dalam keluarga. Saatnya untuk kita merestart kembali. Oke, saya salah, tinggalkan. Pak, susah, tinggalkan. Jauh lebih penting adalah kita harus kembali kepada Allah, memahami kembali panggilan saudara di dalam keluarga, tanggung jawab saudara di dalam keluarga. Renungkan kembali ketika Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. If you love God, kalau kamu mengasihi Allah, hatimu pasti engkau persembahkan kepada Allah. Kalau hatimu engkau persembahkan kepada Allah, pastilah engkau tidak melakukan hal-hal yang merugikan dirimu dan keluargamu. Setuju? Kalau kita mengasihi Allah gak mungkinlah merugikan orang lain. Saya menutupnya dengan saya. Kecepatan memang gak terhindarkan. Semakin lama saudara akan semakin cepat. Tetapi jika saudara tidak memiliki sumber kebenaran yaitu Kristus dan firman-Nya, maka kita akan terjebak dan termakan dengan kecepatan itu sendiri. Yang membawa relasi kita di dalam keluarga kita akan semakin jauh. Jangan salahkan keadaan. Saudara yang harus evaluasi. Semakin asik dengan dunia saudara, semakin jauh dengan keluarga. Gap itu akan tercipta terang-terangan dan nyata. Sekalipun ada di dalam satu rumah. Saya mendapatkan sebuah refleksi. Saya tuliskan buat saudara ya. Sebagai penutup. Refleksi ketika saya merenungkan bagian ini.
Keluarga itu adalah surga kecil di dalam dunia. Keluarga itu adalah cicipan surgawi, sukacita dan damai sejahtera Allah. Keluarga itu adalah kehangatan yang tidak bisa digantikan oleh dunia. Namun kecepatan dapat menjadikan semua berubah. Jika kita tidak berhati-hati, maka neraka kecil akan tercipta di dalam keluarga. Sekarang keluargamu sudah tercipta surga atau neraka? Anda yang tahu. Dari luar fine, apakah neraka tercipta dalam keluargamu? Back to Bible. Kembali kepada Alkitab, kembali kepada Allah. Kembalikan panggilan keluarga kepada Allah. Karena Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5b, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebelum kita dipanggil Tuhan, hadirkan surga kecil di dalam keluarga. Amin. Amin. Hadirkan surga kecil di dalam keluarga. Mari kita responi. Amin.